Baik, kita masuki materi yang kedua, yaitu motor induksi. Motor induksi merupakan salah satu mesin asinkronus atau biasanya disebut dengan asinkronus motor. Karena mesin ini beroperasi pada kecepatan di bawah kecepatan sinkron. Motor induksi selalu berputar di bawah kecepatan sinkron karena medan magnet yang terbangkitkan pada stator akan menghasilkan flux pada rotor sehingga rotor tersebut dapat berputar. Namun, flux yang terbangkitkan pada rotor mengalami lagging dibandingkan flux yang terbangkitkan pada stator, sehingga kecepatan rotor tidak akan secepat kecepatan putaran medan magnet. Berdasarkan supply input yang digunakan terhadap dua jenis motor induksi, yaitu motor induksi satu fasa dan motor induksi tiga fasa. Yang membedakan dari kedua motor induksi ini ialah motor induksi satu fasa tidak dapat berputar tanpa bantuan putaran dari luar pada awal motor digunakan. Sedangkan motor induksi tiga fasa dapat berputar sendiri tanpa bantuan gaya dari luar. Harga untuk motor induksi di pasaran berkisar 1 juta ke atas dan dapat dibeli di berbagai platform seperti di marketplace ataupun di online shop. Prinsip kerja motor induksi satu fasa. Misalkan, kita memiliki satu motor induksi satu fasa di mana motor ini disuplai oleh sebuah sumber AC satu fasa. Ketika sumber AC diberikan pada stator winding dari motor, maka arus dapat mengalir pada stator winding. Flux yang dihasilkan pada sumber AC pada stator winding tersebut disebut sebagai flux utama. Karena munculnya flux utama ini, maka flux medan magnet dapat dihasilkan oleh stator. Misalkan lagi, rotor dari motor tersebut sudah diputar sedikit. Karena rotor berputar, maka dapat dikatakan bahwa konduktor pada rotor akan bergerak melewati stator winding. Karena konduktor pada rotor bergerak relatif terhadap flux pada stator winding. Akibatnya muncul tegangan GGL atau gaya gerak listrik pada konduktor rotor sesuai dengan hukum Faraday. Karena motor terhubung dengan beban, maka arus dapat mengalir pada kumparan rotor akibat adanya tegangan GGL pada rotor dan terhubungnya rotor dengan beban. Arus yang mengalir pada rotor ini disebut arus rotor. Arus rotor ini juga menghasilkan flux yang dinamakan dengan flux rotor. Interaksi antara kedua flux inilah yang menyebabkan rotor di dalam motor dapat berputar sendiri. Pada kondisi awal, diasumsikan rotor sudah diberi gaya luar untuk menggerakkan konduktor pada rotor. Jika tidak, maka rotor akan diam terhadap flux pada kumparan stator, sehingga tidak terjadi tegangan GGL pada kumparan rotor, sesuai dengan hukum Faraday. Masing-masing arus menghasilkan flux yang mempengaruhi rotor. Terus bagaimana flux tersebut mempengaruhi kecepatan putaran rotor akan dibahas pada paragraf ini. Arus rotor akan menghasilkan flux utama, sedangkan arus pada rotor menghasilkan flux pada rotor. Masing-masing flux ini akan mempengaruhi arah putaran rotor. Hanya saja, arah keduanya berlawanan. Sesuai hukum Lorentz, apabila kita memiliki sebuah kabel yang dialiri arus dan terdapat flux magnet, maka di sekitar kabel tersebut akan terjadi gaya pada kabel. Karena besarnya flux pada stator dan rotor relatif sama, maka gaya yang dihasilkan juga sama. Namun, karena arah gaya yang berbeda mengakibatkan rotor tidak berputar akibat kedua gaya yang saling menghilangkan. Hal ini juga yang mengakibatkan rotor induksi perlu diputar sedikit agar salah satu gaya yang dihasilkan oleh flux lebih besar daripada yang lainnya, sehingga rotor dapat berputar. Berikut merupakan contoh gambar dari motor induksi.
induksi satu fasa. Yang pertama adalah gambar konstruksi motor induksi satu fasa. Yang kedua adalah dampak adanya arus pada stator. Yang ketiga adalah putaran pada rotor akibat flux. Dan yang keempat adalah saat rotor tidak berputar, total gaya akibat masing-masing flux ialah 0. Yang terakhir adalah saat rotor sudah berputar sedikit, total gaya akan memiliki perbedaan sehingga terjadi putaran. Kemudian kita memasuki prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa bekerja sebagai berikut. Misalkan, kita memiliki sumber AC 3 fasa yang terhubung dengan stator pada motor. Karena stator terhubung dengan sumber AC, maka arus dapat masuk ke stator melalui kumparan rotor. Sekarang, kita hanya memiliki satu kumparan stator saja. Sesuai hukum Faraday bahwa apabila terdapat arus yang mengalir pada suatu kabel, maka arus itu dapat menghasilkan flux magnet pada kabel tersebut, di mana arahnya mengikuti kaidah tangan kanan. Setiap fasa dalam kumparan stator akan mengalami hal yang sama karena setiap fasa dialiri arus. Namun, besarnya flux yang dihasilkan tidak sama di setiap waktu. Hal ini disebabkan besarnya arus yang berbeda-beda pada tiap fasa di tiap waktunya. Hal ini mengakibatkan flux yang dibandingkan lebih cenderung pada fasa di mana yang mengalami kondisi arus paling tinggi. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa medan magnet yang dibangkitkan juga ikut berputar seiring waktu. Kecepatan putaran medan magnet ini disebut kecepatan sinkron. Sekarang ditinjau kasus rotor sudah dipasang dan kumparan stator sudah dialiri arus. Akibatnya flux pada kumparan stator, maka arus akan terinduksi pada rotor. Akibat munculnya arus pada rotor dan adanya medan magnet pada stator, maka rotor akan berputar mengikuti hukum Lorentz. Hal yang menarik di sini ialah kecepatan putaran rotor tidak akan pernah mencapai kecepatan sinkron atau lebih. Hal ini disebabkan karena apabila kecepatan sinkron dan rotor sama, maka tidak ada arus yang terinduksi pada rotor sehingga tidak ada gaya yang terjadi pada rotor sesuai dengan hukum Lorentz. Akibat tidak adanya gaya pada rotor, maka rotor jadi melambat akibat gaya kecil atau seperti gaya gesek dengan sumbu rotor atau pengaruh udara. Namun saat rotor melambat, kecepatan sinkron dan kecepatan rotor menjadi berbeda. Akibatnya pada rotor akan terinduksi arus sehingga rotor mendapatkan gaya berdasarkan hukum Lorentz. Dari gaya itulah motor dapat menambah kecepatannya kembali. Fenomena perbedaan kecepatan ini disebut dengan slip. Berikut merupakan contoh dari motor induksi 3 fasa. Yang pertama adalah arus pada kabel menghasilkan flux, yang kedua adalah berpulangnya medan magnet akibat arus 3 fasa pada rangkaian, yang selanjutnya adalah gaya timbul akibat dari hukum Lorentz, dan yang terakhir adalah gaya akibat flux pada stator dan rotor. Berikut merupakan contoh soal dari motor induksi 1 fasa, yaitu motor induksi 400 volt, 6 kutub, 3 fase, 50 Hz terhubung bintang membutuhkan arus 7,5 ampere dengan input daya 700 watt. Dengan rotor terkunci dan 150 volt diterapkan ke stator, arus input adalah 35 ampere dan input daya adalah 4000 watt. Resistansi atau fase stator menjadi 0,55 watt. Reaktansi diam stator dan rotor seperti yang terlihat pada sisi stator diperkirakan memiliki perbandingan 1:0,5. Ketika motor beroperasi pada slip 4%, hitung arus stator, power faktor, keluaran mekanis, dan torsi. Berapa efisiensi motor dalam kondisi operasi ini? Hitung juga kinerja motor seperti di atas dengan menggunakan parameter rangkaian model. Dan kemudian bandingkan hasilnya. Dari persoalan tersebut diketahui bahwa input daya adalah 400 watt. Resistensi adalah 0,50 watt, arus input adalah 30 ampere, arus adalah 7,5 ampere, kutub adalah 6,
fase adalah 3 dan perbandingan stator adalah 1:0,5. Kemudian kita dapat menjawab. Yang pertama kita mencari ZBR. Sama dengan 150 per akar 3 per 35 sehingga menghasilkan 2,47 ohm. RBR 4000 dikali 3 per 35 pangkat 2 sehingga menghasilkan 1,09 ohm. XBN sama dengan akar 2,47 pangkat 2 min 1,09 pangkat 2 sehingga menghasilkan 2,22 ohm. X1 plus X2 sama dengan 2,22. X1 plus 0,5 X1 sama dengan 2,22. X1 sama dengan 1,48. X2 sama dengan 0,74. Untuk mencari R2, kita menggunakan rumus yaitu RBR min R1 dikali XM plus X2 per XM pangkat 2. Kemudian dimasukkan angkanya yaitu 1,090 dikali dikurangi 55 dikali 29,03 plus 0,74 per 29,03 pangkat 2 sehingga menghasilkan 0,568. Z0 sama dengan 400 per akar 3 per 7,5 sehingga menghasilkan 30,79 ohm. RO sama dengan 700 per 3 per 7,5 kuadrat sama dengan 4,15 ohm. XO sama dengan akar 30,79 kuadrat min 4,15 kuadrat sehingga menghasilkan 30,51. XM sama dengan X0 min X1 sama dengan 30,51 min 1,48 sehingga menghasilkan 29,03. R2 dikali setengah min 1 sama dengan 0,568 dikali 2A sehingga menghasilkan 13,368 ohm. ZF sama dengan JXM dikali R2 per MJ X2 sama dengan J29,0,3 dikali 14,2 plus J 0,79 sehingga menghasilkan 10,98 ditambah J 5,96 sama dengan RF plus JXF. RE sama dengan 10,98 ohm. Zin sama dengan 0,55 plus J 1,48 plus 10,98 plus C 6,98 sehingga menghasilkan 11,53 plus C 7,44 sehingga menghasilkan 17,72 sudut 32,8 derajat ohm. I1 sama dengan 231 per 13,72 sehingga menghasilkan 16,84 ampere. PF sama dengan cos 32,8 sama derajat sama dengan 0,84. Kemudian masukkan power Pin sama dengan akar 3 dikali 400 dikali 16,84 dikali 0,84 sehingga menghasilkan 9,8. Karena reaktansi magnetisasi bersifat non-disipatif, daya dalam XF akan membentuk daya melintasi celah udara. PG sama dengan 3J kuadrat, RF dikali 3 IR2 I3 sama dengan 3 dikali 16,84 kuadrat dikali 10,98 sama dengan 9,34 kW. Kemudian sama dengan 1,5 PG. 1,004
dikali 9,34 sama dengan 8,97 kW. 703 dikali 7,5 kuadrat sama dengan 0,55 sehingga menghasilkan 607 watt. Pout sama dengan 8,97 min 0,607 sehingga menghasilkan 8,36 kW. WE sama dengan 1000 dikali 20 pi per 60 sama dengan 104,72 radian per sekon. Sehingga menghasilkan 8760 per 104,72 dikali 1 min 0,04 sama dengan 87,16 Nm. Pi sama dengan 8,36 per 9,80 dikali 100 sama dengan 85,31%. Rotational loss sama dengan 607 watt. Stator copper loss sama dengan 3 kali 16,8 kuadrat dikali 0,55 sama dengan 468. Rotor copper loss sama dengan SPO sama dengan 0,04 dikali 9.340 sehingga menghasilkan 374. Total loss sama dengan 607 plus 468 plus 374 sama dengan 1449. P-in min P-out sama dengan 1800 min 8360 sehingga menghasilkan 1440 watt. PR sama dengan 607 watt. RIFOF sama dengan 3 kali 231 kuadrat per 607 sama dengan 264 ohm. IWR sama dengan 231 per 264 sama dengan 0,875. IM sama dengan akar 7,5 kuadrat min 0,875 kuadrat sama dengan 7,45. XM sama dengan 231 per 7,45 sama dengan 31 ohm. RBR sama dengan 4000 per 3 per 75 kuadrat sehingga menghasilkan 1,09 ohm. X1 plus X2 sama dengan akar 7,5 kuadrat min 1,09 kuadrat sehingga menghasilkan 2,22 ohm. X1 sama dengan 1,48, X2 sama dengan 0,74 ohm. Z total yaitu 0,55 plus 0,54 plus 12,96 plus 32,22 sehingga menghasilkan 14,22 sudut 9 derajat. I2 sama dengan 231 per 19,22 sudut 9 derajat sehingga menghasilkan 16,04. Torque atau torque dapat dihitung dengan 9.940 per 104,72 dikali 1 min 0,04 sehingga menghasilkan 96 Nm. I1 sama dengan IM plus I2. Min IJ 7,45 ditambah 16,04 min J2, 54 sehingga menghasilkan 16,04 min J10 dikali 18,90 sudut min 31,9 derajat ampere. I1 sama dengan 18,90 ampere, PF sama dengan cos 31,9 derajat sehingga menghasilkan 0,85. Kemudian memasukkan daya dengan menggunakan akar 3 dikali 400 dikali 18,9 dikali 0,85 sehingga menghasilkan 11,13 kW dengan efisiensi 9,64 per 11,13 dikali 100 yaitu 86,61 derajat.